Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi pada edisi tanggal 7 Juni 2023. Firman Tuhan yang menyapa kita yang tertulis dari Yehekel pasal 18 ayat 21, demikian firman Tuhan. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Bapak Ibu yang terkasih, pada firman Tuhan pagi hari ini menyapa kita di mana Nabi Yehekel yang dipilih Tuhan untuk memberi kekuatan, memberi dorongan kepada orang Israel pada ketika itu, di mana orang Israel pada ketika itu disebut Tuhan, mereka itu adalah kaum pemberontak yang sangat menajiskan Tuhan, di mana mereka menyembah berhala-berhala, dan itulah yang sangat tidak diingini oleh Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan bahwa Nabi Yehekel harus jangan takut memberitakan kebenaran firman Tuhan buat mereka yang disebut Allah juga sebagai orang yang tegar hati, yang susah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Mereka justru melakukan pembelotan dalam ketentuan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dengan ini firman Tuhan sangatlah baik untuk orang Israel ketika itu yang mau kembali, yang mau bisa mengembalikan dirinya ke jalan kebenaran, yaitu orang-orang fasik yang selama ini mereka melakukan kejahatan, melakukan penyembahan berhala, dan mereka sudah melakukan tipu daya. Itulah yang harus mereka tinggalkan. Oleh karena itu dikatakan tadi, tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang kepada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Ini sekaligus janji Tuhan yang memberikan jaminan kepastian bahwa orang Israel waktu itu yang sangat dikasihi Tuhan, mereka selalu diberi hukuman bagi mereka yang selalu melakukan kejahatan. Sebenarnya dalam firman Tuhan ini mengatakan bahwa peringatan-peringatan itu menjadi satu pertanda bahwa Tuhan itu tetap memberi kasih sayangnya kepada umat manusia, karena semua manusia itu pada umumnya adalah berdosa. Tetapi ketika dosa itu yang selalu membayang-bayangi di dalam diri seseorang, maka dia akan mempunyai hubungan yang renggang dengan Allah. Tetapi dosa yang membuat mereka selalu membatasi perilaku yang baik, maka itu akan menjadi hukuman buat mereka sehingga menimbulkan kematian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini menyapa kita supaya apa yang dikatakan dari ayat ini, jikalau orang fasik meninggalkan dosanya dan mengikuti kebenaran firman Tuhan, itu adalah suatu hal kesenangan yang Tuhan mau, supaya mereka tidak lagi hidup di dalam lumpur dosa. Karena Kristus yang sudah datang ke dunia ini, buat kita yang sudah percaya kepada Kristus, tentu kita akan diangkat dari lumpur dosa. Kita menjadi anak-anak yang diperbaharui cara berpikir kita, melakukan tindakan kita, dan lebih lagi kita dikaruniai Roh Kudus yang bisa melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, di mana kita diingatkan supaya kita selalu mempertahankan, menjaga iman kebenaran yang Tuhan berikan buat kita. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita sering mengalami suatu pencobaan yang mungkin banyak hal yang harus kita pergumulkan, baik masalah keluarga, baik masalah penyakit yang belum sembuh, atau mungkin perkembangan hidup kita yang begitu-begitu saja tidak ada perubahan, karena kita menganggap bahwa zaman ini semakin sulit kita hadapi. Tuhan mau mengatakan bahwa kita harus tetap setia di dalam kebenaran. Walaupun sesusah apapun hidup kita, firman Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita
jangan ragu, jangan gentar di dalam menjalani hidup ini. Karena firman Tuhan juga mengingatkan kita di dalam Matius 16 ayat 24 bahwa ketika Yesus mengingatkan murid-muridnya supaya setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Artinya bahwa manusia itu yang sudah percaya, yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, mereka harus mampu menyangkal dirinya. Artinya jangan kita selalu mempercayakan hanya dengan kepikiran kita, tapi kita percayakan kepada Tuhan. Karena bagian kita di dalam hidup ini tidak semuanya kita bisa lakukan dengan diri kita sendiri, dengan cara berpikir kita, dengan cara jalan keluar kita. Tetapi kita mau Tuhan hadir dalam jiwa kita, sehingga itulah yang tetap memberi kita semangat di dalam perjalanan hidup. Sehingga di dalam firman Tuhan ini supaya kita tidak lagi melakukan yang hidup yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan, sehingga kita adalah orang-orang yang setia, yang mampu melakukan kebenaran dan dikuatkan, dimampukan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita setia di dalam mengikuti firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan inilah kita dimampukan melakukan apa yang Tuhan mau melalui firman Tuhan tadi, untuk tetap setia di dalam ketetapan Tuhan, firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita belajar melakukan apa yang terbaik, apa yang sangat diingini oleh Tuhan, supaya kita tidak sia-sia dalam dunia ini, dan bahkan kita mempunyai pengharapan ketika kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, setialah dalam setiap perjalanan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita akan tetap diberi kekuatan supaya kita tidak percaya kepada ilah-ilah lain yang selalu menawarkan, yang selalu membawa kita ke jalan kesesatan. Tetapi marilah kita tetap bersekutu di dalam Tuhan, karena Roh itu selalu memberikan semangat dan menggelorakan hidup kita untuk tetap setia mengikuti ketetapan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapak Ibu yang kita mari satukan dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dari pembaringan kami. Kami beroleh kesehatan dan kami tetap setia untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami tetap memohon kepadamu supaya Allah tetap datang dalam hidup kami, campur tangan dalam setiap permasalahan kami, baik pergumulan pribadi, baik pergumulan keluarga, baik apapun yang kami hadapi, sukacita dan apapun yang kami dapat, semuanya itu Tuhan kami serahkan kepadamu Bapa. Bapa yang baik, biarlah di pagi hari ini kami tetap berdoa buat jemaat Tuhan. Mungkin ada yang sedang sakit, atau mungkin ada yang sedang bergumul, bahkan ada yang mengalami kesulitan dalam mencari jalan keluar dalam perjalanan hidup mereka. Tuhan, hadirlah kiranya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka dan kami semua dimampukan oleh Tuhan. Bapa yang baik, kami tetap berdoa buat rumah Tuhan, jemaat Tuhan, dan ibadah kami, supaya tetap Engkau menjaga kami, kesetiaan kami mengikuti ketetapan-Mu, sehingga kami tetap anak-anak Tuhan yang mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pagi hingga sore nanti kami serahkan sepenuhnya hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami sembah Engkau Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.